Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membuat tugas mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Ibu Peri Tiona Pasaribu yang berkaitan dengan pengertian fungsi. Sebelum masuk ke pengertian fungsi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denny Rahman dengan NIM F1E222057. Dan teman saya, Perkenalkan, nama saya Jody Rangga Setiawan Yuasna dengan NIM F1E222043. Perkenalkan, nama saya Naf'an Jamil dengan NIM F1E222063. kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian fungsi yang akan saya jelaskan. Fungsi adalah suatu hubungan di mana setiap elemen dari wilayah atau domain saling berhubungan dengan satu elemen dari jangkauan atau range. Jadi dari definisi fungsi ini dapat disimpulkan bahwa suatu fungsi adalah suatu hubungan atau relasi, tetapi suatu hubungan yang belum tentu fungsi. Suatu fungsi dapat dibayang sebagai suatu mesin yang dapat digambarkan. X atau masukkan ke fungsi F lalu dikeluarkan oleh Y. Ia memproses bilangan atau masukan sehingga diperoleh suatu hasil atau keluaran. Setiap bilangan yang masuk akan memperoleh satu keluaran, tapi terkadang ada bilangan yang masuk berbeda menghasilkan keluaran yang sama. Notasi fungsi Y sama dengan F atau X, nilai disebut wilayah domain. Dari fungsi nilai Y disebut jangkauan atau kisaran, atau rentang atau range fungsi. Variabel bebas atau independen variabel adalah variabel yang mewakili nilai-nilai domain variabel terkait atau dependent variabel dan adalah variabel yang mewakili nilai-nilai range. Inilah berikut contoh domain. Di dalam lingkaran A itu adalah domain, sedangkan yang di dalam lingkaran B adalah kodomain. Yang di dalam lagi rangkaian dalam lingkaran B itu adalah range. Fungsi tidak membolehkan objek dalam daerah asal dipasangkan lebih dari satu pada daerah hasil. Inilah contoh-contoh relasi dari fungsi. Jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif. Fungsi F bagi A, B dikatakan fungsi satu-satu atau fungsi injektif jika dan hanya jika A sehingga F. Yang kedua ada fungsi surjektif. Fungsi A sampai B dikatakan fungsi kepada atau subjektif jika dan hanya jika dalam satu kodomain B terhadap paling sedikit suatu domain A. Yang ketiga ada fungsi bijektif. Fungsi F A B dikatakan bijektif jika dan hanya jika untuk satu B kodomain terdapat satu A domain dan tidak ada anggota A. Yang ketiga selanjutnya ada notasi fungsi. Untuk memberi nama suatu fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti atau G atau F. Maka F dalam kurung X yang dibaca F dari X atau F pada X menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Inilah beberapa contoh dari notasi fungsi. Selanjutnya akan dibantu oleh teman saya, Jody Rangga, untuk menjelaskan operasi dalam fungsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi dalam fungsi. Operasi dalam fungsi itu ada 4 buah dalam kategorinya. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan yang ketiga perkalian, terus pembagiannya. Oke, daerah asal dan daerah hasil. Daerah asal adalah himpunan elemen-elemen pada mana fungsi itu mendapat nilai. Daerah hasil adalah himpunan nilai-nilai yang diperoleh. Secara demikian, misalnya, jika F adalah fungsi dengan aturan F
dari X sama dengan X2 ditambah 1. Jika daerah asal dirinci dengan tanda kurung min 1, 0, 1, 2, dan 3, maka daerah hasilnya adalah 1, 2, 5, dan 10. 10, 5, 2, 1, 3, dan min 1 adalah daerah asal. Sedangkan daerah hasil fx sama dengan x2 tambah 1. Nah, contohnya seperti yang tertera pada gambar di bawah ini. Itu baiklah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang mengenai grafik fungsi. Bila mana daerah asal dan daerah hasil sebuah fungsi merupakan bilangan real, kita dapat membayangkan fungsi itu dengan menggambarkan grafiknya pada suatu bidang koordinat dan grafik fungsi dari persamaan f dari x. Contoh, buatlah sketsa grafik dari yang pertama A, f dari x sama dengan x2 dikurang 2. Yang kedua, fungsi grafik dari g dari x sama dengan x3 dikurang 2x. Dan yang ketiga, h dari x sama dengan 2 per x kurang min 1. Nah, untuk penyelesaiannya dan lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat grafik yang telah kami gambarkan ini yang sudah tertiga baginya. Nah, perhatikan dari grafik H secara lebih seksama. Grafik ini menunjukkan suatu penyederhanaan terlebihan yang kita buat dan sekarang perlu diperbaiki. Pada waktu menghubungkan titik-titik yang dirajah dengan sebuah kurva mulus yang jangan melakukan secara mekanis sehingga mengabaikan keistimewaannya. Yang mungkin jelas kelihatan dari rumus fungsi tersebut. Dalam kasus H dari X sama dengan 2 per X dikurang 1, jelas bahwa sesuatu yang dramatis harus terjadi bila mana X mendekati 1. Nyatanya, nilai H dari X membesar tanpa batas. Misalnya, A dan kurungnya nilai X yaitu 0 dan nilai Y sama dengan 99. Yang artinya sama dengan kurang dari 200, dan untuk nilai H sama dengan 1,001 sama dengan 2000. Kita telah menunjukkan, dan ini dengan menarik, sebuah garis tegak putus-putus yang disebut asymptotot pada X sama dengan 1. Bila X mendekati 1, grafik semakin mendekat garis ini, walaupun gambar bukan merupakan bagian dari grafik, melainkan lebih merupakan dari suatu garis petunjuk bahwa grafik dari H juga mempunyai sebuah asymptotot mendatar, yakni sumbu X. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Saudara Jamil, untuk dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi genap dan ganjil. Seringkali kita memperkirakan kesimetrian grafik suatu fungsi dengan memeriksa rumus fungsi tersebut. Jika f min x sama dengan fx, maka grafik simetri terhadap sumbu y. Fungsi yang demikian disebut fungsi genap. Barangkali karena fungsi yang merinci fx sebagai jumlah dari pangkat-pangkat genap x adalah genap. Fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 2 adalah genap. Demikian juga fx sama dengan 3x pangkat 6 dikurang 2x pangkat 4 ditambah 11x kuadrat dikurang 5. Fx sama dengan x kuadrat per 1 ditambah x pangkat 4. Dan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x per 3x. Jika f min x sama dengan min fx, grafik simetri terhadap titik asal. Jika f min x sama dengan min fx, grafik simetri terhadap titik asal. Kita sebut fungsi yang demikian fungsi ganjil. Fungsi yang memberikan fx sebagai jumlah dari pangkat-pangkat ganjil x adalah ganjil. Kemudian operasi pada fungsi. Fungsi bukanlah bilangan, tetapi seperti halnya dua bilangan A dan B dapat ditambahkan untuk menghasilkan sebuah bilangan baru, A tambah B. Demikian juga dua fungsi f dan g dapat ditambahkan untuk menghasilkan sebuah fungsi baru f tambah g. Jumlah selisih hasil kali hasil bagi pangkat. Pandanglah fungsi-fungsi f dan g dengan rumus fx sama dengan x dikurang 2.
dikurang 3/2 Gx sama dengan akar 3. Kita dapat membuat sebuah fungsi baru f tambah G dengan cara membenarkan pada X nilai X dikurang 3/2 ditambah akar X, yakni f tambah G X sama dengan fx ditambah Gx sama dengan X dikurang 3/2 ditambah akar X. Nah, berikut contoh daerah asal F, daerah asal G. Komposisi fungsi. Fungsi komposisi adalah susunan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan. Dengan kata lain, fungsi komposisi menggabungkan dua jenis fungsi seperti fungsi fx dan gx yang disimbolkan O. Fungsi-fungsi f dikurang g, f dikali g, dan f per g diperkenalkan dengan cara yang analog. Berikut beberapa contoh dari f ditambah gx, f dikurang gx, f dikali gx, dan f dibagi gx. Kemudian ini ada contoh dari fx akar 4, x ditambah 1, dan gx sama dengan 9 dikurang x kuadrat dengan masing-masing daerah asal natural min 1, tak terhingga, dan min 3,3. Rumus untuk f tambah g, f tambah g, f dikurang g, f dibagi g, dan f pangkat 5. Nah, berikut ini rumus dari itu semua. Ingat kembali contoh kita yang terdahulu, fx sama dengan x dikurang 3/2 dan gx sama dengan akar x. Kita dapat menyusunnya dalam dua cara. Segera kita perhatikan satu hal, susunan komposisi fungsi tidak komutatif G bundaran F dan F bundaran G umumnya berlainan. Berikut adalah contohnya. Dan sekian penjelasan dari kelompok kami. Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai materi fungsi. Bila ada kekurangan, kami minta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.